minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa, penonton setia channel YouTube Yayasan HRKU dan HRTI, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita karena rasa semangat kita dalam menuntut ilmu, yakninya menonton video-video yang ada di Yayasan HRTI atau HRKU ini. Ya, puji besar syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, ya. Bahkan barangkali kita sering terlupakan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Apalagi tentang nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam juga kita curahkan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, penonton sekalian, rasanya sudah lama ya kita tidak berjumpa dalam bentuk video ini. Dikarenakan ada beberapa hal, makanya kita sedikit terhenti dalam membahas hal-hal yang terlupakan di dalam menuntut ilmu. Apa itu? Yaitu adalah adab dan akhlak dalam menuntut ilmu. Ya, mungkin kita review kembali materi-materi kita sebelumnya, ya. Jadi dalam menuntut ilmu itu, teman-teman, ada hal-hal yang terlupakan, ya. Salah satunya adalah adab dan akhlak kita dalam menuntut ilmu. Makanya para ulama mengkhususkan sendiri kitab, ya, mengkhususkan sendiri kitab adab dalam menuntut ilmu. Banyak kitab itu, bisa teman-teman cari sendiri kitab-kitab apa saja yang membahas tentang menuntut ilmu. Salah satunya itu kitab At-Tibyan, ya. Kemudian, ya, kita sudah masuk ke dalam bab yang keempat, ya. Adab yang keempat. Adab yang keempat ini adalah adab yang paling sering kita abaikan dalam menuntut ilmu, yaitu adalah menjauhkan diri dari dosa dan maksiat, ya, serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, hal ini merupakan sarana yang paling besar dalam memperoleh ilmu, ya. Hal yang paling besar dalam memperoleh ilmu dan hal yang juga sering kita lalaikan dalam menuntut ilmu, yaitu adalah menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Sebagaimana Allah taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya, 282, A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Ya. Wattaqullah, kata Allah, bertakwalah kepada Allah. Wa yu'allimukumullah. Maka ketika kita bertakwa, Allah akan memberikan kita pelajaran, ya, pengajaran kepadamu. Wa yu'allimukumullah, kata Allah. Nah, ingat di sini kuncinya. Kunci yang pertama adalah wattaqullah. Tingkatkanlah ketakwaan. Maka ketika kita meningkatkan ketakwaan, maka kata Allah, wa yu'allimukumullah, maka akan kami ajarkan engkau, akan kami berikan pengajaran terhadap engkau. Wallahu bikulli syai'in alim. Ya, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi yang ketiga ini, ya, wallahu bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu, maka tidak salah ketika kita meningkatkan ketakwaan kita, ketika kita memohon kepada Allah ilmu-ilmu, agar ilmu-ilmu yang ada di dunia ini, ya, di alam semesta ini diberikan kepada kita. Karena sejatinya Allah itu adalah yang Maha mengetahui, ya.
Allah yang punya ilmu segalanya. Bahkan ilmu yang ada di dunia ini pun itu tidak bisa melampaui ilmunya Allah, seperti itu. Bahkan sains-sains di dunia pun itu belum bisa mencapai ilmu-ilmu yang ada, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya para saintis ya, ketika ia tidak percaya, ada beberapa saintis yang mungkin ateis, karena ilmunya itu, ilmu sains itu sendiri terbatas seperti itu. Apalagi tentang ilmu yang gaib. Padahal Allah mengatakan alimul ghaibi wasyahadah, ya, ada ilmu yang gaib seperti itu. Ilmu yang tidak kasat mata seperti itu. Lalu kemudian ya, di dalam surah Al-Anfal juga Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Ya, furqana, yaj'al lakum furqana. Kuncinya juga sama. Allah di sini memanggil kita ya, seluruh orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang ada iman walaupun sedikit pun di dalam hati imannya ya. Semuanya tanpa terkecuali. Nah, kata Allah, in tattaqullah, jika kamu bertakwa, kata Allah, kepada Allah, niscaya yaj'al lakum furqana, yaj'al lakum furqana, dia akan memberikan al-furqan kepadamu. Nah, al-furqan di sini, maksud al-furqan itu adalah petunjuk yang akan membedakan antara hak dan batil. Maka sejatinya ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan memberikannya ilmu yang akan bisa membuat mereka bisa membedakan yang benar dan yang buruk, yang benar dan yang salah, hak dan batil. Seperti itu. Nah, yang bertakwa ini, maksud yang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah. Tentu saja orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat tentunya. Karena tidak ada orang yang bertakwa itu masih saja mendekatkan diri dengan sengaja kepada lubang dosa dan maksiat. Orang bertakwa itu pasti dia akan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang berbau dosa dan hal-hal yang berbau maksiat. Saking pentingnya ya adab yang keempat ini, menjauhkan diri dari dosa dan perbuatan maksiat, sehingga karena itulah Ibnu Mas'ud ya radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwasanya seseorang tidak mendapatkan ilmu disebabkan dosa dan maksiat yang dilakukannya ya. Seseorang itu terhalang dari ilmu yang bermanfaat disebabkan banyak melakukan dosa dan maksiat. Nah, maka dari itu muslim dan muslimah sudah sepantasnya kita selalu menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Jikapun itu sulit rasanya, setidaknya kita mulai dari sekarang itu memperkecil rasio dosa kita. Misalkan kita sering gibah seperti itu ya, mungkin perlahan kita hentikan sifat kita yang sering gibah, ataupun yang kita sering pacaran ya. Sering pacaran ini mungkin agak sulit, agak menasihatinya seperti itu. Karena kata orang, ada dua orang yang sulit kita nasihati, adalah yang pertama ketika orang lagi jatuh cinta, dan yang kedua adalah orang yang perokok. Itu sulit dinasihati. Tapi kalau misalkan kita sadar ya, mungkin perlahan-lahan kita tinggalkan dosa, perlahan-lahan kita tinggal maksiat, insya Allah akan bantu itu jika kita ada niat ya. Hal ini juga dipertegas dengan kisah ya. Kita tahu kisah ini sangat familiar bagi kita ya. Mungkin kita sudah mendengar cerita ini, yaitu adalah kisah Imam Syafi'i yang mengeluhkan hafalannya kepada gurunya Imam Waqi'. Nah, kita tahu bahwasanya Imam Syafi'i ini beliau telah hafal Quran sejak umur 10 tahun. Bayangkan, beliau itu hafalannya sangat kuat. Saking kuatnya, beliau tanpa harus membaca detail sebuah kitab, beliau sudah hafal kitab tersebut. Bayangkan. Nah, bahkan ya ada sebuah kisah ya yang diceritakan oleh guru saya sendiri. Beliau Imam Syafi'i tersebut ya, Imam Syafi'i rahimahullah, ketika beliau berjalan di suatu jalanan ya, atau di suatu pasar, beliau sampai menutup telinganya. Ketika ditanya kenapa,
Karena beliau takut ya. Beliau hafal dengan perkataan-perkataan orang yang ditemuinya gitu, seperti itu. Bayangkan betapa kuatnya hafalan beliau. Tetapi ya, dengan hafalannya tersebut, dengan anugerah yang Allah berikan tersebut, Imam Syafi'i masih saja mengeluhkan ya jeleknya hafalan beliau kepada Imam Waki' pada saat itu. Ya Imam Waki', kenapa hafalanku sedang rusak seperti itu? Kenapa ilmu yang aku dapatkan itu sedang bermasalah seperti itu? Banyak hafalan-hafalan yang aku lupa, banyak hafalan-hafalan yang rusak pada ingatanku. Lalu apa kata Imam Waki'? Al-ilmun nur. Ini kata-kata yang sangat viral ya. Al-ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yahdu li'asi, kata Allah. Kata Imam Waki'. Dan ilmu itu ya, ilmu itu adalah nur ya, bahwa ilmu Allah itu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita menjadi orang-orang yang terhindar selalu dari maksiat dan perbuatan dosa, agar ilmu-ilmu yang bermanfaat dapat Allah tanamkan dalam hati kita. Semoga ya ilmu-ilmu yang bermanfaat itu selalu dapat kita tanamkan di dalam hati. Nah, lalu ilmu-ilmu yang Allah alirkan ke dalam hati kita itu seperti aliran sungai ya teman-teman. Analoginya itu seperti sungai yang mengalir jernih. Nah, ketika aliran sungai itu tidak ada apapun yang menghalanginya, aliran sungai itu tetap akan mengalir ya sampai ke tempat tujuannya. Dia akan memberikan manfaat. Tetapi ketika ada yang menyumbatnya seperti sampah ya, kita lihat ya, sungai-sungai itu dialiri oleh sampah, disumbat oleh sampah yang banyak, ada bangkai, ada sampah, macam-macam lah yang kotor-kotoran di situ isinya. Kita lihat apa akibatnya? Sungai itu jadi tersumbat, dan sungai itu menjadi sumber penyakit. Makanya dari itu ya, kita selalu kalau misalkan sudah ada sampah atau ada kotoran di dalam hati kita, maka selalu kita bersihkan hati kita. Astagfirullah, dengan beristighfar. Semoga Allah mengampuni dosa kita yang di dalam hati, dan dengan diampuninya dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengalirkan ilmunya kepada kita semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.